terlaksana sepenuhnya apa yang diprogramkan dalam masa reformasi agraria pada masa Orde Lama, telah terjadi tragedi nasional pada tahun 1965 yang melahirkan Orde Baru. Pada masa Orde Baru disebut juga sebagai masa penyimpangan pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria atau yang biasa disebut dengan UUPA. Pada masa tersebut lebih banyak menghasilkan kebijakan mengenai hak-hak milik tanah dan pendaftaran tanah dibandingkan kebijakan mengenai hak penguasaan kepemilikan tanah atau yang biasa disebut dengan land reform dan hak tata guna tanah. Kebijakan pertanahan selama tahun 1966 sampai 1998 telah merubah peranan dan fungsi menurut UPA, yaitu dari tanah sebagai aset untuk mencapai kemakmuran rakyat, menjadikan tanah hanya sebagai faktor produksi belakang. Peranan negara dalam bidang pertahanan dan masa itu justru menjadikan alat untuk mendukung berjalannya pemerintahan Orde Baru. Kebijakan pemerintahan Orde Baru ditandai oleh dua hal pokok. Yang pertama, secara umum, strategi pemerintahannya mengandalkan bantuan, hutang, dan investasi dari luar negeri yang bertumpu pada yang besar, tidak berbasis pada potensi pada rakyat pada masa itu. Yang kedua, khusus dalam kebijakan permasalahan agraria, disadari oleh atau tidaknya merumus kebijakan pada awal masa Orde Baru itu, Indonesia mengambil jalan yang sekarang dikenal sebagai bypass forest atau pendekatan jalan pintas. Dengan landasan UUPA dimulailah program reformasi agraria. Undang-Undang Nomor 5 Pokok-pokok Kehutanan 1967. Hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 1 memberi wewenang untuk A. Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara. B. Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas. C. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan. Pengusahaan hutan diselenggarakan berdasarkan azas kelestarian hutan dan azas perusahaan menurut rencana karya atau bagan kerja tersebut pada pasal 8 dan meliputi penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan. UU Nomor 11 Pokok-pokok Pertambangan 1967 memutuskan, pertama, mencabut Undang-Undang Nomor 37 PRP tahun 1960 tentang pertambangan, Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 119. Kedua, menetapkan Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. UU Penanaman Modal Asing 1967 menimbang bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berdasarkan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara, bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, kebijakan penanaman dan modal selayaknya selalu berdasar ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.